Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mereview terkait dengan kekuatan ruh. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya ada dimensi mikrokosmos dan juga ada dimensi makrokosmos. Dimensi makrokosmos itu adalah jagat besar, kemudian dimensi mikrokosmos itu adalah jagat kecil. Dalam dimensi makrokosmos, di sana terdapat spirit dan juga metafisik. Sedangkan dalam dimensi mikrokosmos, disinilah kita berada dalam jagat kecil yang kemudian disebut sebagai dunia ini. Membahas terkait dengan keterhubungan antara diri kita dengan dimensi spirit, maka kita kembali akan membahas diri kita. Jadi sebenarnya dalam konten Raja Wali Nusantara itu akarnya ada dua. Yang pertama yang terkait dengan diri, yang kedua yang terkait dengan kiamat. Jadi yang terkait dengan diri itu patokannya terdapat dalam sedulur papat kelima pancer. Sedangkan yang terkait dengan kiamat itu penandaannya atau kekuatannya terletak pada penegasan bahwa kiamat itu bukanlah kehancuran, tetapi kebangkitan paralel di dua dimensi. Ruh itu karena memang berasal dari langit satu, dari dimensi langit satu, maka ruh itu memiliki keterhubungan antar dimensi mikrokosmos dengan dimensi makrokosmos. Jika ruh ini ingin diberdayakan, maka ruh ini harus bisa melewati batasan atau harus bisa melewati rintangan atau challenge yang ada dalam dirinya sendiri. Jika ruhnya memiliki power, maka dia akan bisa menembus dimensi spiritnya tanpa harus melepaskan kesadarannya. Selama ini penembusan terhadap dimensi spirit oleh ruh itu banyak terjadi karena dalam kondisi kita sedang tidur. Sedangkan dalam kesadaran penuh itu tidak banyak yang bisa menembus dimensi spirit atau dimensi makrokosmosnya. Jika seseorang dalam hidupnya ini berpatokan atau lebih mengutamakan fisik, maka orang itu akan kecewa karena fisik akan keriput, lemah dan akhirnya hancur. Jika manusia lebih mengutamakan psikis, maka dia pun akan menyesal karena tidak semua harapan dapat diwujudkan. Jika manusia memiliki mengunggulkan atau manusia itu lebih mengutamakan untuk mengikuti hawa nafsunya, mengikuti amarahnya, maka yang ada adalah terjerumus dalam amarah atau dalam dunia nafsu itu. Pada akhirnya pun menyesal. Jika manusia mengiringi atau mengikuti akalnya, maka dia akan terjebak pada arogansi pribadi. Sehingga jika ruh kita ingin menembus dimensi spirit atau ingin menembus dimensi makrokosmos, baik itu metafisik ataupun spirit, tapi tetap tujuannya harus ke spirit, maka ruh ini harus bisa mengendalikan unsur yang empat ini. Harus menjadikan ruh sebagai pancer, harus menjadikan ruh sebagai dominan. Seandainya ruh dapat mengendalikan raga, maka ketika fungsi fisiologis raga itu sudah maksimal, contohnya orang berpuasa, lapar tapi tidak mencari makan,
haus tapi tidak mencari minum, itu maksudnya adalah dominasi ruh terhadap raga. Dominasi ruh terhadap psikis itu contohnya adalah membangun harapan itu berdasarkan pada realitas. Jika ruh mampu mendominasi atau mengendalikan amarah atau nafsu, maka nanti nafsu itu akan digiring menjadi motivasi dan power. Jika nafsu dapat mengendalikan akal atau sains, maka nanti sains akan menjadi lebih maksimal karena dituntun oleh kecepatan spirit. Spirit memiliki kecepatan dan akal itu memiliki ketepatan. Nah, ketika ruh sudah bisa mengendalikan itu atau bisa menaklukkan itu, maka dia dapat menembus ke dalam dimensi spiritnya secara sadar. Atau dalam bahasa lainnya, dalam bahasa umumnya, bisa merogoh sukmo. Merogoh sukmo ini jangan sampai terjebak dalam dunia metafisik. Walaupun memang untuk bisa sampai ke dimensi spirit itu pasti melewati dimensi metafisik. Jadi dalam dunia makrokosmos itu ada metafisik, ada spirit. Metafisik dimensinya langit 2, 3, 4, 5, 6, sedangkan spirit dimensinya 1, 7, 8, 9, 10 atau 1, 7 Sidratul Muntaha, Sidratul Mustawa, Ars. Situasi saat ini kenapa sedemikian rusak manusia, sedemikian hancur manusia? Karena yang memiliki kemampuan untuk menembus ke dimensi makrokosmos itu terjebak di dunia metafisik. Sedangkan dalam dunia metafisik jarang orang yang berusaha untuk masuk ke dunia spirit. Biasanya kalau sudah terjebak pada kasakten itu ada keengganan untuk menembus ke dunia kajaten. Apakah ada orang-orang yang sudah di metafisik kemudian melakukan upaya menembus dimensi spirit? Jawabannya ada. Banyak orang yang juga berusaha untuk melewati dunia metafisik agar bisa sampai ke kajaten atau ke spirit. Contoh realnya adalah Kanjeng Prabu Brawijaya V dan juga Kanjeng Prabu Siliwangi. Kanjeng Prabu Brawijaya V itu dalam posisi terakhir waktu dia moksa itu dalam posisi metafisik atau biometafisika, tapi belum nyampe kajaten atau spirit. Pada akhirnya ketika ada orang yang mampu mengantarkan dia ke spirit, sempurna. Nah, jadi kekuatan ruh itu terletak pada dominasinya itu. Kalau kita terus-terusan terjebak pada amarah, maka yang ada adalah penyesalan tanpa akhir. Jika kita terjebak pada keserakahan, yang ada menjadikan tubuh kita, menjadikan fisik kita akan rusak. Karena keserakahan itu memang merusak segalanya. Nah, ke depan nanti ketika orang-orang bisa menjadikan ruh sebagai pengendali utama untuk bisa menata kehidupan ini, maka nanti kehidupan itu akan menjadikan pribadi yang soleh, akan menjadikan keluarganya sakinah, akan menjadikan masyarakatnya marhamah, dan akan menjadikan negaranya thayyibah. Ketika pribadi sudah soleh, ketika keluarga sudah sakinah, ketika masyarakat sudah marhamah, ketika negara sudah baldah, maka itulah yang kemudian dimaksud dengan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi berangkat untuk membangun sebuah negara itu harus dari pribadi dulu. Dan pribadi ini tidak mungkin bisa untuk mencapai kesempurnaan diri jika yang dikejar adalah nafsu, jika yang dituruti adalah nafsu, jika yang dituruti adalah akal, jika yang dituruti adalah fisik. Saat ini hal itu terjadi. Kalau kita mengikuti media sosial atau mengikuti informasi di televisi, tayangan di televisi, maka fisik itu sangat dominan, dalam artian tampilan fisik itu menjadi hal yang utama dan yang paling dibanggakan, padahal itu akan keriput dan bahkan sampai hancur. Saat ini banyak orang yang lebih mengutamakan pada aspek materi, diperalat materi sehingga menjadikan dia untuk dengan melakukan berbagai cara agar tercapai hal itu. Demi konten, demi ini bisa korupsi, bisa melakukan segala cara. Itulah awal kerusakan. Jadi mindset yang beredar pada saat ini
itu terjebak di situ. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang ada di wilayah akademis pun sama terjebak pada kecerdasan akalnya. Sehingga apa? Benturan antara satu pihak dengan pihak lain itu tidak bisa dihindarkan. Kenapa demikian? Karena akal kebenarannya relatif. Jadi nanti ketika orang-orang sudah bisa melepaskan diri dari empat hal itu, bisa mengendalikan, bisa ruhnya dominan terhadap empat hal itu, maka semua akan seiring sejalan. Kenapa demikian? Kalau di dunia metafisik, kalau orang masih terjebak di dunia metafisik, apalagi metafisik rendah, itu di sana terdapat banyak kepentingan. Jin, setan, iblis, siluman itu pasti punya kepentingan. Maka siapapun yang bekerja sama dengan makhluk itu pasti terjebak dengan kepentingan. Karena di situ masih terlibat dengan unsur nafsu. Tetapi kalau manusia ruhnya sudah bisa masuk dalam dimensi spirit atau kajaten, maka di sana tidak ada lagi kepentingan. Yang ada adalah afal atau menjadi pelaku atas kehendak Allah. Jika sudah semua berjalan atas kehendak Allah, jika semua orang sudah berjalan pasrah total terhadap kehendak Allah, maka tidak ada lagi benturan kepentingan. Yang muncul adalah kreativitas untuk menuju pada kebaikan. Baik itu dalam wilayah seni, agama, atau apapun, nanti munculnya semua mengarah kepada kebaikan. Karena kepentingan nafsu sudah dieliminir gitu loh. Disinilah nanti terletak kekuatan ruh. Jadi ke depan ruh itu akan dominan dan akan menjadi power untuk kita semua. Kita harus mulai belajar melatih itu agar ke depan kita bisa menjadi bagian dari ini. Jika tidak, maka tidak bisa. Itu. Orang yang berpegang pada akal, dia juga akan menyesal karena dia akan membentur apapun yang dia hadapi. Orang yang berpegang pada amarah, dia akan menyesal karena amarah menuntun pada penjerumusan. Jika dia berpegang pada psikis, maka dia akan kecewa karena psikis itu ujung-ujungnya adalah harapan yang tanpa akhir. Jika dia berpegang pada fisik, maka fisik pun akan rusak. Oleh karena itu, mari kita menjadikan ruh sebagai dominan dalam hidup supaya keterhubungan kita dengan dunia spirit bisa dilaksanakan atau bisa dijalankan, bisa dijalani. Ketika sudah di spirit, maka itulah kenikmatan yang nyata. Ketika sudah berada dalam dimensi spirit, maka disitulah kebersamaan antara makhluk dengan gustinya. Kalau belum sana, belum bisa. Demikian terkait dengan pola keterhubungan antara jagat makrokosmos dengan mikrokosmos. Keterhubungan mikrokosmos yang ada dalam diri kita itu bisa dibangun, dijembatani dengan cara seperti itu ketika akan menembus dunia atau jagat makrokosmos. Terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.